Shalom saudara, senang bisa berjumpa dengan saudara dimanapun berada yang dapat mengikuti program ini. Saya masih berbicara tentang family discipleship atau pemuridan keluarga. Kali ini dengan topik pendidikan anak dalam keluarga. Saudara yang dikasihi Tuhan, pendidikan anak dalam keluarga adalah hal yang primer, hal yang utama. Orang tua menjadi wakil Allah di hadapan anak-anaknya. Di dalam menjalankan perannya sebagai pendidik, orang tua diharapkan dapat memahami tentang tugas dan tanggung jawabnya tersebut, serta berkomitmen dalam menjalankan perannya di dalam keluarga. Tuhan mempercayakan anak-anak untuk dididik. Hal tersebut merupakan hak istimewa, privilege. Ingat itu, saudara. Sebab anak adalah harta pusaka yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Hal ini merupakan kewajiban selama hidup. Berperan sebagai orang tua bukanlah hal yang mudah. Orang tua perlu membekali diri dengan pengetahuan dan pemahaman yang benar akan tanggung jawabnya sebagai orang tua, dan tentu sesuai dengan perintah Allah. Di antaranya bahwa orang tua harus menerima anak sesuai dengan potensi dan kapasitas yang ada di dalam diri anak itu. Orang tua juga menolong anaknya bagaimana bertumbuh, bagaimana dia bisa berkembang. Orang tua yang mampu menerima anak sesuai dengan potensi dan kapasitasnya adalah orang tua yang menjalankan tanggung jawabnya dengan baik dan terus mengarahkan, mendidik, membentuk anak sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan keinginan orang tua. Garis bawah ini ya, bukan sesuai dengan keinginan orang tua, tetapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Realitanya, saudara, ada orang tua yang tidak sadar bahwa pendidikan kerohanian anak, pendidikan spiritual anak itu adalah tugas utama mereka. Padahal itulah yang merupakan amanat agung Tuhan Yesus. Bagaimana memuridkan anak-anak itu supaya mengenal Kristus, menjadi murid Kristus. Di kalangan orang tua Kristen, masih banyak yang menyangka bahwa tugas mereka dalam pendidikan agama adalah membawa anak mereka ke gereja, masuk ke sekolah minggu, dan itu sudah cukup. Bagaimanapun orang tua tetap memiliki pengaruh besar dalam kehidupan anak-anak mereka. Orang tua harus belajar memahami kebutuhan anak-anak mereka. Anak-anak sangat membutuhkan kehadiran orang tua, tidak hanya secara fisik, tetapi secara rohani. Maka perlu ada kebersamaan dengan anak, baik secara kuantitas maupun kualitas. Di lain pihak, di depan mata dapat terpantau dengan jelas bahwa frekuensi kenakalan anak-anak juga meningkat pada masa kini. Media memberitakannya bagaimana tawuran antar anak-anak pelajar dari anak SD sampai perguruan tinggi, saling menyerang, kekerasan, kemudian bully, pembunuhan oleh anak yang menusuk temannya, pergaulan bebas, pemakaian obat-obat terlarang atau narkoba, mengalami stres secara psikologis, malas belajar karena pengaruh game online yang berlebihan, suguhan tontonan yang tidak edukatif, pengaruh media internet, media sosial lainnya. Ini harus menjadi perhatian utama bagi kita para orang tua. Anak-anak bahkan juga para remaja, mereka tumbuh di dalam dunia yang begitu menghanyutkan, dunia yang sangat-sangat intens mempengaruhi kehidupan anak-anak, baik itu dalam bidang seksual, dalam bidang teknologi, dalam bidang pendidikan, moral, dan seterusnya.
Ironisnya, dalam situasi yang demikian, kehidupan moral dan agama makin tersingkirkan. Kehidupan rohani dianggap menjadi tidak penting. Ini menyedihkan. Anak-anak bertumbuh tanpa nilai-nilai moral yang baik, tanpa mengenal apa itu nilai kesucian, tanpa mengenal apa itu kebenaran. Keluarga makin jarang melakukan ibadah bersama family altar. Keluarga jarang atau orang tua jarang mendampingi anak-anak di dalam bermain, dalam menonton televisi, di dalam aplikasi game sekarang banyak sekali. Intinya, banyak anak-anak yang tidak terkendali, yang hidup tanpa arah yang pasti. Fenomena demikian melanda dunia pada umumnya, termasuk juga dalam dunia kekristenan. Bukan hanya di kota, tapi juga di desa-desa. Ini harus menjadi keprihatinan kita. Pertanyaannya, mengapa kenakalan anak semakin meningkat dewasa ini? Bisakah kita otomatis menyalahkan dunia ini? Menyalahkan kemajuan teknologi? Menyalahkan orang lain? Tentu kita pertama-tama menilai diri kita sebagai orang tua. Apakah saya, apakah orang tua sudah menjalankan amanat atau mandat dari Tuhan? Pendidikan keluarga, pendidikan anak dengan sungguh-sungguh. Bukankah orang tua itu menjadi pendidik utama, guru pertama di tengah-tengah keluarga? Jadi saudara, memang ada banyak faktor yang saling mengikat. Namun salah satu faktor yang pasti dan tidak bisa dilepaskan adalah tanggung jawab peran orang tua untuk mendidik anak dalam keluarga. Orang tua sekali lagi menjadi pendidik utama di dalam keluarga. Namun, hal ini banyak yang belum dijalankan secara efektif. Ada banyak faktor menjadi alasan. Kesibukan kerjalah mengakibatkan kurangnya intensitas pertemuan dengan anak. Ada keluarga-keluarga yang sibuk bekerja, menitipkan anak kepada babysitter, kepada orang lain. Membiarkan anak ada di rumah-rumah keluarga, di rumah-rumah temannya, dan seterusnya. Padahal sebenarnya orang tua tidak bisa tanda kutip mengandalkan babysitter, mengandalkan keluarga lain, mengandalkan teman-teman, tapi orang tua yang mempunyai pengaruh di dalam pembentukan anak, pengaruh paling besar di dalam kehidupan seorang anak. Selain itu, orang tua Kristen juga harus menjalankan perannya dengan maksimal, karena memang itu merupakan privilege, sekali lagi hak istimewa yang Tuhan berikan. Ada seorang penulis namanya B.S. Jabat berkata, tidak jarang keluarga Kristen sepenuhnya mempercayakan pendidikan rohani anak-anak mereka semata-mata kepada gereja melalui sekolah minggu saja. Ya, ini sebenarnya tidak tepat, karena tugas pendidikan anak itu tidak sepenuhnya tanggung jawab gereja. Pengabaian karena karir atau karena kerja, kurangnya kesungguhan dalam mendidik anak, kurangnya kerjasama dalam keluarga, bisa jadi berakar pada kurangnya pemahaman tentang pendidikan spiritualitas anak yang semestinya menjadi dasar tindakan pendidikan anak dalam keluarga. Hal ini berkaitan dengan cara pandang yang perlu diubahkan. Ini yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati. Salam.